Oke, sebenarnya aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Raisya Artika dengan NPM 2417051020 yang akan memandu dalam sharing session ini dengan materi etika pada teori deontologis. Untuk memulai pembahasan terkait materinya, dipersilakan kepada presentator untuk memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dian Fitriani dengan NPM 2417051023 sebagai presentator pada materi kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Karina Fitri Amalia dengan NPM 2417051014 yang akan menjadi presentator pada materi kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Desta Kamal dengan NPM 2417051016 selaku presentator pada materi kali ini. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, sesi 1 akan langsung dibacakan oleh presentator yang pertama. Kepada presentator yang pertama, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dipersilakan kepada saya. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian etika deontologi. Secara umum, etika deontologi merupakan kewajiban dalam bertindak di masyarakat. Etika deontologi dapat dinilai berdasarkan tindakan terhadap aturan yang diyakini benar. Nah, pasti kita mikir nih, apa sih tindakan yang dianggap benar? Oke, tindakan yang dianggap benar itu jika sesuai dengan prinsip moral yang berlaku dan wajib dipatuhi karena sesuai norma kemanusiaan. Teori deontologi menyatakan lakukan kewajiban dan jangan lihat hasil atau dampaknya. Untuk selanjutnya ada pengertian menurut Immanuel Kant. Filsuf yang pemikirannya selalu dikaitkan dengan etika deontologi adalah Immanuel Kant. Pada tahun 1724 sampai 1804. Melalui karyanya, Groundwork of the Metaphysics of Moral, Kant menyatakan bahwa satu-satunya yang baik tanpa pengecualian adalah kehendak baik, yakni kehendak untuk melakukan apa yang menurut pertimbangan kita atau alasan merupakan kewajiban atau tugas moral kita. Bagi Kant, kewajiban merupakan standar yang perlu dipakai untuk menilai etika, kualitas perilaku. Anda adalah orang yang bertindak dengan benar dan baik atau orang yang bermoral. Jika Anda mengikuti apa yang merupakan tugas dan kewajiban Anda, atau bukan demi kesenangan, melainkan melakukan demi tugas dan kewajiban tersebut. Motif dari tugas dan kewajiban lah yang memberikan nilai moral bagi tindakan. Jadi, teori ini tidak memperdulikan hasil dan alasan dari tindakan yang dilakukannya. Baik, untuk prinsip etika deontologi, menurut buku Etika Ekonomi karya Bonaraja Purba dan kawan-kawan pada tahun 2021, berikut 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan etika deontologi. Yang pertama, tindakan harus memiliki nilai moral karena tindakan ini dilakukan sesuai dengan kewajiban yang ada. Yang kedua, nilai moral dari tindakan tidak bergantung pada realisasi tindakan atau tidak bergantung pada tujuan akhirnya, tetapi tergantung kepada kemauan yang baik yang mendorong seseorang untuk mengikutinya. Dan yang ketiga atau terakhir, kewajiban adalah hal yang diperlukan dalam tindakan yang dilakukan sesuai dengan penghormatan terhadap hukum moral. Maka, bahwa dari ketiga ini, bahwa tindakan adalah kewajiban yang harus berlandasan nilai moral atau perilaku baik atau buruk yang menjadi pedoman hidup. Oke, slide selanjutnya, Dinar. Nah, ini perbedaan deontologi. Lawan kata deontologi itu adalah teleologi. Ya, perbedaannya itu yang deontologi itu berdasarkan dari aturan tanpa melihat akibatnya atau tujuan akhirnya atau hasil tindakannya, tetapi kalau teori teleologi
itu melihat hasil tindakannya, apakah itu benar atau salah. Ibaratnya kalau di deontologi itu berbohong itu pasti dianggap salah ya, karena kan berbohong itu kan tindakan yang salah lah ya. Kalau di teologi, berbohong itu bisa dianggap benar apabila berbohong itu untuk hasil yang dalam kebaikan gitu. Selanjutnya bisa dibacakan. Oke, baik. Di sini tadi kita udah memperjelas ya, udah memberikan contoh, terus memberikan pengertian dari teori deontologi. Nah, di sini aku mau memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku mau ngasih contoh dari nilai moral bertanggung jawab. Nah, contohnya ini, jika seseorang diberi tugas dan melakukannya sesuai dengan tugas, maka itu dianggap benar. Sedangkan dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas tersebut. Nah, aku juga mau ngasih contoh penerapan yang kedua, yaitu dari nilai moral kejujuran. Nah, contohnya itu, jika kita mencontek ketika ulangan, itu dianggap salah. Dan sebaliknya, jika tidak mencontek ketika ulangan, itu akan dianggap benar. Nah, selanjutnya nih, aku akan menjelaskan juga mengenai kekuatan dan kelemahan dari teori deontologi. Nah, kekuatan dari teori deontologi ini adalah yang pertama, aturan yang jelas. Teori deontologi mengikuti aturan moral yang konsisten, sehingga kita tahu apa yang dianggap benar atau salah. Kemudian yang kedua adalah menghargai hak individu. Teori ini menghormati hak-hak dan martabat setiap orang, dan tidak hanya melihat orang sebagai alat atau untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir dari kekuatan teori deontologi ini adalah teori ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita bertindak secara moral. Nah, selain ada kekuatan, pasti ada kelemahannya nih dari teori deontologi. Yang pertama, kelemahannya yaitu adalah terlalu kaku. Nah, teori deontologi ini bisa terlalu kaku karena tetap mengikuti aturan tanpa mempertimbangkan situasi dan konsekuensinya. Kemudian yang kedua adalah konflik kewajiban. Terkadang nih, aturan moral bisa bertentangan satu sama lain dan sulit menentukan mana yang lebih penting. Nah, yang terakhir ini ada kelemahannya juga dari teori deontologi, yaitu mengabaikan konsekuensi. Teori ini sering tidak memperhitungkan hasil dari tindakan. Jadi bisa saja tindakan yang benar menurut aturan malah menimbulkan hasil yang buruk. Nah, aku juga mau ngasih contoh juga nih dari kelemahan teori deontologi. Misalnya contohnya kita ketemu nih sama bapak yang sedang kelaparan ya. Bapak ini dia kalau kelaparan dia maling roti sepotong di toko roti. Nah, karena hal tersebut kalau menurut teori deontologi ini kan adalah hal yang salah ya. Makanya kita bisa saja melaporkan bapak tersebut. Tetapi kalau menurut kemanusiaan kita bisa saja memberikan sepotong roti tersebut atau memberikan uang kan. Nah, seperti itu mungkin contoh dari teori deontologi. Terima kasih. Oke, yang terakhir kesimpulan. Aku bacain sedikit ya teman-teman buat kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan di atas didapatkan kesimpulan bahwa etika deontologis berbicara soal kewajiban tindakan dari peraturan yang ditaati. Sebagai contoh, mematuhi lampu lalu lintas di jalan raya, karena jika tidak mematuhi akan peraturan tersebut, maka kita akan mendapatkan sanksi tilang. Etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan akibat dari tindakan. Akibat dari suatu tindakan tidak pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas moral dari suatu tindakan. Dengan kata lain, suatu tindakan yang dianggap baik, tindakan itu memang baik untuk dirinya sendiri dan merupakan kewajiban untuk dilakukan. Sebaliknya, tindakan itu buruk, maka tidak menjadi kewajiban. Oke, sekian aja presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Halo, aku Adilaila. Jadi aku mau bertanya, adakah contoh lain di kehidupan sehari-hari pada teori deontologis? Itu aja. Oke, baik. Tadi aku udah ngasih contoh ya tentang dari nilai moral bertanggung jawab, terus ada juga nilai moral dari kejujuran. Nah, mungkin di sini aku mau ngasih contoh lain dari nilai religi kali ya. Kalau misalnya di nilai religi ini kita biasanya melakukan berpuasa. Nah, berpuasa ini kan adalah sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan ya. Nah, ini juga cocok sama teori deontologi yang
kita jabarkan pada malam hari ini. Nah, kenapa sih kok bisa masuk teori deontologi ini? Contohnya itu berpuasa, karena hal tersebut dianggap suatu kewajiban dari religius yang harus dipatuhi, seperti itu. Apakah menjawab, Adek? Ya, sangat menjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Kayla Noverisha dan Putri dan Medina. Waduh, banyak nih yang nanya. Oke deh, dari Kayla dulu yang mulai pertama angkat tangan. Baik, sebelumnya izin bertanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah efektif teori deontologis digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kayla, pertanyaannya bagus banget. Jadi pertanyaan tadi, apakah efektif teori deontologis digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi jawabannya efektif, karena mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab hanya mengikuti aturan yang berlaku dan adat istiadat setempat. Akan tetapi, tiap lingkungan atau daerah punya aturannya tersendiri nih. Maka dari itu, masih perlu diadaptasikan dengan aturan-aturan yang berlaku tersebut. Apakah cukup menjawab, Kayla? Ya, cukup menjawab. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sepertinya cukup ya teman-teman untuk meet malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mengikuti meet malam ini. Kita sharing-sharing malam ini. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai presentator mengucapkan terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Saya dan rekan-rekan saya mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.